Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dompet Duafa Riau, senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini saya kembali menemani Anda dalam program Ngobras, ngobrol santai, ngobrol bermanfaat. Nah, di kesempatan kali ini kita akan ngobrol bersama Bapak Ali Basloni selaku pimpinan cabang Dompet Duafa, dan kita nanti akan membahas seputaran dunia filantropi dan juga tentang zakat yang sudah dikelola oleh Dompet Duafa. Kebetulan Pak Ali sudah hadir di sini, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam Mas An. Sehat Pak Ali ya? Alhamdulillah. Oke, sehat. tampaknya ini semakin semangat karena sudah memasuki momen kurban ini Pak Ali ya? Oh ya, karena kurban itu selain kita itu dicoba untuk mengasah tentang sosial, benar. kurban juga melatih kita atau mendorong kita tuh untuk berkompetisi, berbagi. Makanya kurban itu kalau bisa tuh bersaing itu bukan di aspek kurban nggak kurban lagi, tapi di aspek bobot. Oke. Jadi kalau tahun lalu tuh kurbannya cuma 25 kilo, harusnya 40 kilo gitu. Oke, jadi meningkat dari pemberian. Dari hewan yang kurban kita berikan itu Pak. Ya, harusnya tiap tahun itu ada peningkatan. Kualitas kurbannya. Baik. Kalau dulu standar, sekarang premium. Oke. Dan itu bisa disediakan oleh Dompet Duafa Pak Ali ya kalau untuk kurban ya? Oh iya, pasti dong. Pasti ya. Karena kan Dompet Duafa menjadi mitra yang paling palu gada lah. Jadi apa yang lo mau kita ada. Baik. Nah, nanti kalau kurban kita bahas di segmen berikutnya nih Pak Ali ya. Siap. Baik, Pak Ali selaku pimpinan cabang di Dompet Duafa Riau, beliau juga selaku ketua FOS, Forum Organisasi Zakat Provinsi Riau. Nah, ini bagaimana nih Pak Ali? Kira-kira fungsi tugas dari lembaga FOS ini? Itu lembaga atau perkumpulan aja sih Pak Ali? FOS itu dalam satu ADRT-nya ataupun dalam misi gerakannya adalah asosiasi. Jadi kalau kita mengenal ada asosiasi bank atau mungkin APindo gitu ya, asosiasi pengusaha Indonesia atau mungkin asosiasi macam-macam. Nah, zakat juga punya asosiasi. Betul. Bahkan sependek yang saya tahu ya, asosiasi zakat ini adalah asosiasi yang secara keanggotaan tuh paling banyak. Kalau biasanya asosiasi itu paling hanya puluhan ya. Misal asosiasi pengusaha ya paling cuma puluhan. Asosiasi hotel gitu atau mungkin macam-macam. Nah, tapi karena banyak lagi asosiasi yang satu bidang usaha tapi banyak asosiasi. Nah, di zakat ini hari ini tuh anggota FOS Riau, FOS nasional itu ada 145 anggota. Lembaga yang itu menjadi anggota FOS. Nah, kalau Riau, khususnya FOS Riau, Forum Zakat Riau, Asosiasi Zakat di Riau, itu kita anggotaan baru 13. Itu semua lembaga, baik itu lembaga nasional ataupun lembaga lokal yang ada di khusus Provinsi Riau gitu Pak Ali ya? Iya, 13 itu yang khusus di Provinsi Riau. Oke, baik. Jadi jaringan, kerjasama, koordinasi dan sebagainya bisa lebih kuat lagi Pak Ali dengan hadirnya FOS ini ya? Iya. Karena FOS ini menjadi sentral ataupun pusat koordinat. Jadi kalau kita mau ngomong tentang zakat, berkonsultasi tentang zakat, undang-undang zakat, kapasitas lembaga atau kapasitas pengelola zakat, itu ya FOS menjadi titik koordinatnya. Ngobrol, diskusi begitu Mas. Baik. Itu tadi berbicara tentang FOS, tapi ini saya ingin bertanya tentang pengalaman Pak Ali di dunia perzakatan ini Pak Ali. Kalau tentang zakat ini Pak Ali udah pengalaman banget ya. Bahkan saya pernah dengar sudah sampai ke Hong Kong ya Pak Ali ya, untuk mensosialisasikan zakat gitu. Itu gimana itu ceritanya Pak Ali? Itu dulu saya juga tidak tahu ya. Waktu itu sepertinya ada misi meneruskan misinya Sung Gokong. Saya kira jadi TKI. Waktu itu saya juga nggak tahu meneruskan misi Sung Gokong untuk menamai Tom Sancong kan, mencari kitab suci. Tetapi pas sampai sana ternyata ada tugas yang lebih mulia lagi. Benar. Yakni adalah mendirikan, menggalang sumber daya, menggalang donasi untuk mendirikan masjid. Itu Dompet Duafa berencana membuat Masjid Al-Madinah yang bisa mengcover banyak jamaah di zona Madinah. Di zona Madinah itu adalah program pemberdayaan yang sangat komplit dari semua pilar gitu, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dakwah, dan itu ada masjidnya sebagai peradaban. Ya, itulah
dulu, makanya saya gitu waktu itu diutus untuk menggalang sumber daya itu, Mas. Oke, berarti Gitu udah sampai ceritanya. ke Hong Kong dalam dunia perzakatan ini Pak Ali ya. Jadi mungkin banyak yang mengira zakat itu hanya sebatas panitia di masjid yang itu hanya pada di bulan Ramadan, padahal zakat ini pengelolaannya bisa lebih modern lagi seperti itu ya Pak Ali ya. Nah, kalau menurut Pak Ali sendiri dari perspektif Pak Ali ini selaku pimpinan cabang, kemudian selaku ketua FOS juga, zakat itu seperti apa Pak Ali? Nah, ini yang harus kita jadikan sebagai perubahan mindset. Nah, ya. Karena begini, zakat itu memang benar kata Mas An. Zakat itu hari ini orang hanya mengenal di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Dan itu zakat fitrah. Zakat fitrah, padahal zakat itu banyak Dan jenisnya. dan itu cuma pas mau dekat-dekat Idul Fitri Idul gitu. Fitri, Nah, itu baru ingat zakat. Padahal kalau kita berpikir zakatnya adalah sebuah instrumen wahyu ya dari Allah Subhanahu wa taala, rukun Islam, perangkat Islam begitu, yang itu sebenarnya memiliki daya dorong yang kuat ya untuk masyarakat gitu. Betul. Jadi begini Mas Han, kalau kita bicara zakat, ini kan kadang-kadang kita selalu melihat dananya saja atau hanya melihat lembaga panitianya. Ya. Padahal tidak. Padahal kalau kita bicara zakat itu, kita akan bisa ketemu satu kesamaan antara lembaga zakat dengan bahkan dengan lembaga negara, dengan negara begitu. Dengan negara. Ada kesamaan. Oke, ada kesamaannya seperti apa itu Pak? Apakah tanggung jawabnya, bebannya, atau seperti apa itu? Itu dia. Yang pasti yang beda mungkin gaji penyelenggara negaranya. Itu beda. Itu beda. Tapi keberkahannya kalau keberkahan ya kita nggak tahu ya. Kalau keberkahan kan itu insya Allah mudah-mudahan berkah. Karena kalau gaji penyelenggara negara, presiden gajinya gede kan. Presiden gede ya. Tapi meskipun sama-sama presiden, iya. tapi gajinya beda. Cuma begini, konstruksi zakat itu begini. Kan kalau negara dia mengelola rakyatnya itu dengan instrumen pajak. Pajak. Yang paling dominan ya. Instrumen pajak. Jadi masyarakat diminta untuk menyetorkan dananya dalam aturan-aturan pajak. Artinya dipaksa dengan undang-undang pajak. Kan dipaksa pajak itu. Kalau nggak bayar pajak itu dapat hukuman kan? Itu ada hukumannya. Nah, zakat itu sebenarnya sama. Zakat itu justru lebih tinggi lagi. Yang memaksa ataupun yang memberikan aturan itu adalah Sang Maha Pencipta. Betul. Ya. Jadi sebenarnya secara aktivitas itu sama. Kalau negara ngambil duit dia dalam bentuk pajak, itu sebenarnya donasi ya, donasi masyarakat yang dipaksa begitu. Sama zakat juga orang menyetorkan dana, mendonasikan dana dalam bentuk zakat. Betul. Maka sudah sepatutnya lembaga zakat itu secara kinerja, secara paradigma bekerja itu harus bahkan lebih keren daripada cara kerjanya negara. Nah ini Mas, jadi ini mah agak-agak cita-cita kayangan gitu. Tapi ya tidak apa-apa, harus begitu. Harus punya mimpi untuk bisa mengelola zakat ini melebihi dari negara gitu ya. Nah, itulah misi Dompet Duafa. Bahkan kita itu dulu berdiri menjadi negara bayangan. Menjadi negara. Iya, jadi shadow state. Tapi tujuannya kan bagus gitu Pak, untuk yang tidak bisa dilakukan oleh negara mungkin bisa dilakukan oleh Dompet Duafa, diambil sektor yang menjadi kekuatan Dompet Duafa, mungkin seperti itu ya. Ya, jadi sebenarnya Dompet Duafa itu secara aktivitas itu kita itu memberikan advokasi atau memberikan inspirasi ya, sehingga orang bisa meniru ya. Bahkan jauh sebelum negara itu ada BPJS, kita sudah ada bikin dulu namanya itu member kesehatan. Iya, itu gratis ya. Dalam bentuk kartu begitu, dan itu dalam bentuk membership. Jadi dia bisa free berobat. Jadi maksudnya walaupun volumenya kecil, kan kalau Dompet Duafa mungkin volumenya yang dikelola mungkin baru ribuan ya. Kalau negara Indonesia kan sampai ratusan juta. Nah, volumenya kecil, tetapi setidaknya kita harus memberikan satu ide yang baru gitu, bagaimana memecah kebuntuan yang ditemui oleh orang yang bertanggung jawab terhadap menciptakan kesejahteraan rakyat. Itu kita harus memberikan ide gitu. Nah, itu melalui zakat. Berarti instrumen zakat ini bisa berkontribusi juga untuk negara. Betul. Gitu, ya. Memang harusnya begitu Mas. Jangan sampai zakat itu cuman menjadi
kasir saja gitu. Oh, kasir. Nah, jadi menerima langsung store gitu. Ya kalau kayak gitu mah ya apa ya namanya? Kita terlalu besar kalau kemudian harus mengambil hak amil zakat itu sampai 12,5%. Iya. Itu kebesaran gitu. Hanya untuk menyalurkan begitu saja tanpa ada program yang monumental. Masih mending sih kurir-kurir online. Atau mungkin kalau teman-teman belanja online gitu ya. Misalkan belanja handphone online. Iya. Itu kan mungkin dikirim oleh salah satu brand misalkan ya sebut saja misalkan JNE atau Isi Cepat. Ya saya sebut saja itu semua. Itu murah gitu. Dan tepat sasaran gitu. Jadi kalau cuma tepat sasaran, cuma menyalurkan, nanti zakatnya sebagai kurir. Itu kita terlalu besar kalau kemudian Allah tuliskan itu hak amil itu 12,5%. Kan gitu. Dan terlalu megah juga kantor-kantor lembaga zakat kalau cuman kayak gitu. Jadi harus ada impact. Jadi yang jadi poin saya adalah zakat itu harus bisa memberikan impact ya. Jadi amil ataupun yang bertugas di dompet duafa harus memberikan sesuatu yang itu manfaatnya bisa jangka panjang bagi masyarakat membutuhkan gitu Pak Ali ya. Betul. Impact itu berarti kita bicara tentang kehandalan program yang di-create. Jadi dia harus handal loh. Harus bisa membedakan. Jadi kita bisa menilai antara before dan afternya. Sebelum dan sesudahnya itu bisa dinilai. Nah kalau sama saja berarti lembaga zakat belum berhasil membawa misi-misi zakat. Dan itu salah satu cita-cita dompet duafa ya Pak ya, mustahik move to muzaki. Jadi memang ada impact yang diberikan untuk masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan sehingga mereka terbebas dari zona kemiskinan mungkin ya. Jadi manfaat zakat terasa gitu Pak. Betul. Baik. Jadi kekuatan kita itu tidak sekedar di di kemasan komunikasi ya. Maksud saya sudah berzakat, mungkin sekedar sudah disalurkan, tapi lebih ke nilai itu tadi Mas yang Mas sampaikan. Jadi ada peningkatan secara nyata gitu. Kalau kita tagline-nya M3 ya, mustahik move to muzaki. Jadi memang betul-betul dia naik kelas. Naik kelas. Jadi tidak hanya sebatas ada uangnya kita beri berarti sama seperti kurir tadi gitu. Jadi bisa lebih tinggi lagi seharusnya lembaga zakat. Lebih keren lagi. Baik, ini berbicara tentang dompet duafa nih Pak Ali. Kalau untuk dompet duafa ini kan sudah cukup besar sekali ya. Sudah memiliki cabang di setiap provinsi di Indonesia, hampir di setiap provinsi di Indonesia. Kemudian juga punya cabang di luar negeri. Kalau untuk dompet duafa sendiri di pusat sudah 27 tahun. Dan di Provinsi Riau saat ini sudah 6 tahun. 6 tahun ini berarti sudah mau siap-siap masuk SD. Masuk SD ya. Kan udah boleh enggak sih 6 tahun SD? Kayaknya belum, harus cukup 7 tahun sekarang. TKB ya. Masih TKB. Baik, jadi udah masuk ke usia yang ke-6 tahun, berarti 5 tahun sebelumnya berarti satu periode sudah dijalani. Ini periode yang kedua 5 tahun ke depan. Kira-kira dompet duafa Provinsi Riau ini mau dikemanain ini Pak Ali? Kira-kira ke depannya mau seperti apa? Nah, kalau bicara secara kelembagaan dompet duafa di Riau khususnya ya, saya bertugas di sini tuh untuk tahun 2016. Jadi memang sudah satu periode, hampir satu periode. Dalam kacamata kepala daerah atau mungkin kepala negara ya. Tapi kita masih kepala dede. Dia di ini kepala kucing lah. Walaupun kucing kecil gitu ya, tapi ya bisa ngeong lah. Meong gitu masih bisa. Nah, tapi sebenarnya kita dalam membangun dompet duafa itu kan salah satu kunci yang saya pahami dari para senior dompet duafa yang saya belajar itu adalah pertama kali soliditas tim. Jadi soliditas tim ini menjadi kunci. Setelah itu baru kita berpikir tentang program-program prioritas. Nah, memang 5 tahun pertama dompet duafa, para pendahulu saya di dompet duafa Riau ini itu sudah membangun tonggak awal di mana basis-basis prioritas yang itu sifatnya itu di aspek-aspek yang langsung bisa dirasakan manfaatnya. Jadi misal bantuan untuk berobat, bantuan untuk pendidikan, nunggak SPP, itu tetap nggak apa-apa. Bahkan dompet duafa tetap ada program itu karena itu nggak bisa dihilangkan. Itu sifatnya langsung, ibarat kebakaran langsung dipadamkan kan. Nah, tapi sudah mulai kita menggeser sedikit demi sedikit ke program-program yang sifatnya memiliki otot.
Masa otot itu memiliki daya jual, daya ungkit. Nah, daya ungkit lah kalau bahasa ekonomi ya kan. Betul. Jadi jangan sampai begini. Program-program dana yang receh, kan dana yang kita himpun ini receh ya. Maksudnya 2,5% ya. 2,5% kan receh. Dikit sebenarnya. Dikit. Misalkan nih duit kita tuh 10 juta yang kita zakatin cuma 250.000 kan? Iya nggak sih? 10 juta ya. Iya. 2.500.000 Pak. 2,5% ya? Oh iya 2,5%. 2,5%. Oh kalau iya 25%. Gedean. Ya, ini sekaligus memberikan kepada audiens. Iya betul. Kita menghitung zakat. Nah, kalau kita melihat itu kan kecil, itu receh. Receh. Nah, jangan sampai zakat itu sudahlah dana yang dihimpun tuh receh, programnya receh lagi, jangan sampai. Jadi zakat itu sudah receh yang dihimpun, programnya harus punya otot. Jadi punya otot tuh punya power, energi gitu. Sehingga dia punya daya ungkit tadi kalau bahasa Masaan itu. Karena Masaan mungkin sedang tesis ya. Nah, maksud saya begitu. Nah, jadi kita mulai geser ke situ Mas. Nah, di 5 tahun kedua ini kalau saya menggambar di Riau ya. Tapi saya tidak tahu masih petugas atau tidak di Riau. Tapi setidaknya kalau kita menggambar secara kelembagaan di Riau ini, kita sudah harus mulai memperkuat aspek daya ungkit yang lebih kuat lagi. Nah, tapi kelasnya sudah mulai naik lagi. Tidak hanya sekedar daya ungkit, tapi menjalin kemitraan yang lebih tinggi lagi. Makanya di wajah DD sekarang ini kita akan sangat banyak terlibat dengan stakeholder. Baik pemerintahan, Bapeda, dinas kesehatan provinsi, kemudian para kepala daerah, ya, dinas pertanian. Supaya apa? Supaya memang gerakan yang kita bangun ini itu sinergi. Jadi ada kesamaan gerak. Karena kan yang kita selesaikan ini masalahnya sama-sama orang miskin. Negara juga ngurusin orang miskin. Nah, jangan sampai kemudian ini menjadi tumpang tindih. Nah, jadi wajah kita itu di 5 tahun kedua adalah selain memiliki impact yang tinggi, menjalin kemitraan yang kuat, Mas. Kemitraan yang kuat. Dan yang terakhir adalah tentu Dompet Duafa tetap menjadi trendsetter, tetap menjadi ini mimpinya kita ya. Publik silakan menilai. Tapi saya menjadi cita-cita, keinginan gitu. Keinginan, trendsetter itu maksudnya yang menjadi patron gitu. Patron itu apa ya? Menjadi bisa menjadi standar. Jadi kalau bisa menjadi contoh juga. Itulah mimpi kita itu. Walaupun ini agak-agak mimpi ya, tapi itulah supaya kita tuh men-trigger kita untuk kreatif. Makanya mimpi kita itu inginnya nanti seluruh bahkan negara gitu, bahkan provinsi Riau gitu, ya melihat tuh Dompet Duafa cara ngelola program yang benar gitu. Nah, itulah salah satu sparring partner ataupun mungkin posisi yang mau kita ambil. Dan itu Dompet Duafa sebenarnya sudah melaksanakan program-program itu ya Pak, seperti di Kampung Ternak, Kampung Ternak di Dayun. Iya, sentra ternak ya. Kemudian Rumah Jamur ya. Program ketahanan pangan yang memang basisnya tadi memiliki daya ungkit yang kuat gitu.